Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman kami berempat mendaki Gunung Gede Pangrango. Saya mendaki bersama 3 orang teman, yakni Dede dari Brebes, Ali dari Bekasi, kemudian Yuli dari Jakarta. Kami berempat sepakat untuk berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu di base camp Cibodas. Akhirnya Sabtu malam 6 Maret 2021 kami semua sudah sampai di base camp Cibodas dan memutuskan untuk berangkat Gunung Gede esok harinya melalui jalur Putri. Akhirnya kami pun bermalam di base camp dan sekedar bercengkrama dan kemudian tidur. Mas Ardi sing lagi ngamera, Yoi. terus dia Mas Dede, tinggal apa nama Salim, Mas Salim. Nah, ya Jawa Tengah Square. Ketemu nih. Oh, Jawa Barat. Perbatasan ya. Nah, saya ini pengen nanjak gunung apa Mas? Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Jadi jalurnya sing nanjak sing Putri, Ya. kok kudune sing Cibodas. Karena dari base camp Cibodas menuju ke jalur pendakian Putri cukup jauh, kami memutuskan untuk menyarter sebuah angkot, yakni dengan ongkos charter sebesar Rp150.000. Banyak utang, banyak uang. Jadi sedurunge nanjak kayak artis, tapi bakal mudun kayak komis. Karena pikir kari. Karena sembako di base camp Cibodas cukup menguras kantong dan air mata, dan cukup membuat jiwa-jiwa miskin kita meronta-ronta, kami pun tidak hilang akal. Sembari jalan menuju jalur pendakian Putri, kami turun di Indomaret untuk membeli perbekalan. Sesampainya di Putri, kita langsung cek kesehatan. Ya, kita dicek tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian tensi, dan itu semua dilakukan untuk keselamatan kita dalam pendakian. Adapun administrasi untuk cek kesehatan adalah Rp25.000 per orang. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the Kita lagi cek kesehatan, jadi cek kesehatannya itu harus hari H. Ya, soalnya aku udah bawa, tapi ternyata ditolak, jadi harus hari H. Gitu. Nggak boleh di luar berarti ya? Nggak boleh di luar, harus di sini juga. Harus di dalam. Harus di dalam. Satu lagi nitip, nanti kalau udah transfer, kalau teman-teman booking online, bukti transfernya di bawah. Soalnya website dari sini kayaknya kurang mendukung. Oh, siap.
baru berapa meter? Yo. Baru berapa meter udah ngos-ngosan ya Allah. Gani. 10 paling. Oke, trek awal kita memasuki pedesaan. Look at those palm trees, damn! Kita masuk ke Plang Simaksi, jadi di sini kita bakalan nunjukin booking online kita ya. Juga nanti secara otomatis ketika kita nunjukin booking online, tes kesehatan sudah terupdate. Kalau menurut saya negatif sih kalau kita cek kesehatan tapi nggak ada apa namanya ya, Nggak ada bukti ya. buktinya. Jadi katanya online itu kurang memuaskan. Siap. Oke, kemudian kita memasuki pos Simaksi. Di pos Simaksi ini kita akan diberitahukan bagaimana tata cara mendaki yang baik dan benar. Seperti kita tidak boleh membawa sabun ataupun deterjen dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menunjukkan ID kita yang sudah kita daftar online. Jadi kalau misalkan lewat calo, saya juga nggak tahu diperiksa di sini atau tidak. Yang jelas kalau pakai calo itu katanya nanti kalau misalkan ada apa-apa di atas, tim SAR tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Oke? Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Minggu 7 Maret 2021, 4 orang dari Jawa Tengah akan mendaki Gede Pangrango 2958 mdpl kalau nggak salah. Trek dari Putri turun menuju Cibodas. Semoga dalam pendakian ini kita diberi keselamatan, kelancaran, kekuatan, dan semoga cuaca pada 2 hari ini akan cerah, amin. Dan kita di sini pertama kali dipertemukan, belum tahu tentang sifat masing-masing. Maka dari itu kekompakan sangat diutamakan. Kekompakan kita naik bareng berarti harus turun bareng. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, tasnya gimana ya? Marki caps. Iya. Gede Pangrango gitu ya. Gede Pangrango. Wow. Sudah saja kawanku, lanjutkan hidupmu. Sudah seperti belenggu, terpenjara oleh rindu. Hati yang lara, segera pulih esok hari. Dengkul aman, dengkul.
Baru beberapa kilometer, kita semua sudah merasa kelelahan. Itu semua terjadi karena sebelumnya kita semua jarang berolahraga. Pengaturan nafas yang benar menjadi kunci utama dari sebuah pendakian. Oleh karena itu, ketika seorang pendaki sering berolahraga sebelumnya, maka sudah barang tentu aktivitas pendakian tersebut akan lebih mudah. Selain persiapan jasmani, persiapan logistik juga harus diperhatikan sebelum memulai pendakian. Kita semua harus mencari tahu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pendaki, seperti sleeping bag, tenda, sepatu, jas hujan, dan bahan makanan yang cukup. Dan jangan membawa barang-barang yang tidak terlalu penting, karena itu bisa menambah beban di dalam tas kita, dan otomatis itu akan menghambat pendakian. Dan yang tidak kalah penting dalam sebuah pendakian adalah kekompakan tim. Apabila salah satu teman kita yang merasa kelelahan, kita pun harus ikut berhenti karena fisik setiap individu tentu berbeda-beda. Kebersamaan adalah kunci kesuksesan dari sebuah pendakian. Berangkat bersama, pulang pun juga harus bersama. Tidak boleh ada teman kita yang tertinggal karena semua teman kita adalah tanggung jawab kita juga. Dokumentasi. Seorang pendaki yang baik tidak meninggalkan sampah di jalur pendakian, karena sampah plastik akan mencemari ekosistem tumbuhan dan kelangsungan makhluk hidup yang ada di Gunung Gede ini. Jadi sampahnya kita bawa kembali turun ke base camp. Di jalur pendakian Putri, terlihat di setiap pos ada pedagang yang menjajakan beberapa makanan, seperti gorengan, semangka, dan jajanan yang lainnya. Kita bisa sejenak ikut berteduh dan beristirahat di situ. Belum setengah jalan kita mendaki, kita dihadapkan kondisi alam yang kurang bersahabat. Hujan mulai turun membasahi tubuh kami. Kami pun berhenti dan memakai jas hujan agar tubuh kami tetap kering dan melanjutkan perjalanan kembali. Trek mulai sempit. Semula kita akan camping di Padang Sabana Surya Kencana. Akan tetapi karena kondisi kami kelelahan karena diguyur hujan dan hari yang sudah mulai malam, akhirnya kita sepakat untuk camping di pos 4. Kita pun membuka tenda di situ dan kemudian beristirahat.